warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi kita Markombur. Kita bercerita hari ini mengenai topik-topik terkini. Saya Putra Andika Siagian, kali ini menemani Anda dan ditemani oleh rekan saya, yaitu Mbak Gina Febriona, berada di sebelah sana. Silakan Gina. Iya, terima kasih ya Dika untuk pembukanya ya, dan juga selamat sore ya untuk pemirsa yang sedang menyaksikan Markombur. Ketemu lagi bareng kita berdua dan kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali pemirsa, yaitu peluang pasar kerja di tahun politik. Seperti kita ketahui pemirsa, tahun politik seringkali membawa dinamika dan perubahan yang signifikan di berbagai sektor, termasuk pasar kerja. Nah, banyak yang bertanya-tanya nih pemirsa, kira-kira seperti apa sih tahun politik ini mempengaruhi peluang dan juga tantangan dalam mencari pekerjaan. Nah, ini akan kita bahas secara detail karena sudah hadir kedua narasumber yang sangat luar biasa yang akan kita undang tentunya. Sebelum kita perkenalkan bersama dengan Bang Andika Putra tentunya ya, kita juga ingin mengajak pemirsa untuk bisa berinteraktif bersama kita di 0811611300. Kita ulangi ya, 081161600386. Sekali lagi 081161600386. Silakan Bang Dika, boleh kita perkenalkan? Baik, ini di samping kami langsung, samping saya ada Bang Kurniadi Halim selaku Komtab, Komtab ya, Komisi Tetap ya kan, PPVSP Tenaga Kerja ya. Oke, selamat sore Bang. Selamat sore Bang Putra. Nanti ada juga hadir dari Kadin Sumut pemirsa, tapi mungkin lagi sedang dalam perjalanan, maka kali ini kita tanya-tanya dulu lah Bang Halim. Bagaimana Bang Halim atau Bang Kurniadi? Kurniadi boleh. Oh, Kurniadi kayak kredit usaha rakyat ya jadinya. Kalau Bang Kurniadi sebenarnya udah nggak asing di TVRI ya, karena biasanya ngisi di acara Mimbar Muda benar ya. Tapi betul. kali ini kita nggak tanyain soal itu, kita tanyain soal bagaimana. Topik yang beda ya. Iya, topiknya berbeda tentang peluang pekerjaan nih Bang Dika. Betul. Nah, pemirsa, peluang pasar kerja di tahun politik yang mana kita ketahui saat ini memang selesai ini kemarin Pilpres. Habis Pilpres kita menunggu pemilihan kepala daerah, ada pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota. Kemungkinan besar para pengusaha masih kayak wait and see gitu ya. Wait and see, tunggu dan lihat gitu ya perkembangan siapa yang menjadi pemenangnya dan apa langkah-langkah politik ke depan yang akan dilakukan. Nah, ini kita tanya dulu nih sama Bang Kurniadi nih mengenai peluang pasar kerja di tahun politik. Nah, seberapa urgent kali kah para pengusaha ini Bang? Wait and see, sampai wait and see gitu ya. Tidak bisa memutuskan mau melakukan mungkin perluasan pangsa pasarnya mungkin, perusahaan usahanya mungkin ya. Mereka tahan dulu gitu ya, sampai melihat siapa yang terpilih gitu ya. Boleh tanggapi kira-kira Bang Kurniadi? Baik, terima kasih undangannya Bang Putra, Kak Gina gitu kan. Jadi ini menarik sih, bahwasanya memang nggak semua sektor akan mengalami hal yang sama. Sebagian besar sih masih tetap akan berjalan. Kalau bisnisnya udah jalan, running well, tentunya itu tetap akan perlu untuk beroperasi sebagaimana demikian apa adanya jadinya kan. Tapi tentunya beberapa sektor itu akan terpengaruh jadinya. Contohnya mungkin di sektor industri, di sektor contohnya seperti kalau misalnya pembangunan itu akan berpengaruh, terutama kalau memasuki tahun-tahun politik jadinya kan. Nah, itu kan banyak pembangunan yang akan digencarkan mungkin dari incumbent, bagaimana untuk menggencarkan pembangunan yang sudah dijanjikan jadinya. Contohnya seperti itu. Dan bagaimana seandainya kalau ada yang mau naik, itu kan tentunya bagaimana berupaya untuk meningkatkan leverage untuk nilainya, value-nya di mata masyarakat. Jadi tentu akan banyak hal yang akan dilakukan jadinya. Nah, di sektor industri atau di sektor contohnya seperti kalau pembangunan infrastruktur itu tentunya akan sangat terdorong dengan adanya perkembangan di tahun politik seperti ini. Nah, kemudian di sisi lain mungkin saja nih, nggak semua sektor sih, tapi ada beberapa sektor itu yang jadinya menahan wait and see gitu kan. Ini kira-kira nanti pemenangnya siapa nih gitu kan. Karena tentunya ini kan pemenangnya itu kan juga sudah ada memberikan janji-janji nih gitu kan. Janji-janji seperti nanti kalau saya menang seperti ini, saya masyarakat akan mendapatkan seperti ini gitu kan. Contohnya kalau waktu di Medan itu sebelumnya itu kan juga menjanjikan sampai kepada tidak ada banjir gitu kan. Nah, kalau tidak ada banjir berarti ada implikasinya gitu. Berarti bagian mana yang melakukan pembangunan jadinya. Nah, sektor-sektor itu akan ada yang berkembang, ada beberapa itu yang jadinya wait and see. Nah, kalau contohnya di tahun politik di mana saat ini kan kita barusan dapat presiden.
Nah, presiden ini kan ke depannya tuh sudah ada janji-janji dan Ya. saat ini mulai disusun nih. Bagian keuangannya siapa 100 nih? hari kerja, ya kan? Ya. Makan gratis. Oh susu ya, makan gratis, ya kan? betul, susu gratis gitu Iya, kan. Dan iya. kita harapkan itu dapat terwujud. Nah, kalau misalnya ada demikian, tentunya ini ada peluang-peluang Iyalah. yang bisa berubah. Gitu kan. Bisa berubah langsung. Nah, ini kan sudah mulai banyak yang mulai gencar nih, kantin-kantin mulai tawarkan nih. Iya. Ya udah, gue yang tangani aja, Iya, gue yang iya. tangani gitu. Ya paham. Iya. Berarti memang tahun politik ini sangat mempengaruhi ya dinamika dari Bisnis, itu bisnis bisa ya, pengaruh, ha-ha. pasar kerja juga. Betul. Wah. Nah, ini kalau cerita susu, cerita sapi ini dari mana nih jadinya Iya. kan? Iya, betul. Nah, berarti ada sektor-sektor yang nantinya akan berkembang jadinya. Nah, untuk itulah kalau misalnya pada saat memasuki tahun-tahun politik, ini orang-orang pada wait and see. Ini kira-kira apa nih yang bakal terjadi dan kita perlu persiapan apa nih? Mungkin kita dapat kembangkan bisnis kita ke arah mana jadinya kan. Nah, itu yang kita akan wait and see di tahun politik seperti ini. Sampai para pengusaha itu mungkin mengambil langkah pun ragu-ragu gitu atau nanti aja deh gitu ya kan kalau ketika mau rekrut unit baru dan mungkin Ya, karyawan baru ya. Nah, baik, ini kita sambut ada dari Kadin Bapak Riki. Silakan Pak bergabung bersama kami. Iya, selaku Wakil Ketua Kadin Sumut ya. Silakan. Selamat sore Bapak, silakan. Selamat sore Pak Riki ya. Iya, siap. Sebagai Wakil Ketua Ketenagakerjaan ya gini ya. Ya, gimana kabarnya? Pak Riki, sehat, silakan boleh tenang dulu ya. Napas dulu. Iya, tadi sudah bincang-bincang kami sedikit mengenai peluang pasar kerja di tahun politik yang mana tadi kata Bang Kurniadi bahwasanya memang para pengusaha wait and see nih, Bang Riki ya kan, menunggu mereka apa kebijakan politik yang diambil. Ada sektor yang mungkin saja akan menurun ya kan produksinya, ada satu sektor mungkin nanti yang akan berkembang pesat dari keputusan politik. Nah, karena udah sampai Pak Rikinya, silakan ditanya. Iya, sini Pak Riki. Saya punya banyak pertanyaan sebenarnya yang sudah memang sangat ingin ditanyakan sama Pak Riki. Ya, Pak Riki mungkin kita tanya dari sisi situasi politiknya dulu ya. Pak Riki, bagaimana nih situasi politik saat ini mempengaruhi dinamika pasar kerja di Sumatera Utara? Kalau untuk saat ini situasi politik itu belum betul-betul mempengaruhi. Karena setelah selesai Pilpres itu sudah mulai ada nampak sisi bisnis ini menggeliat. Tapi untuk nanti sisi politik di daerah, itu pada pengusaha wait and see. Oke. Tapi gitu pun kemarin kita pada saat ada pelaksanaan job fair di lapangan Astaka, kebetulan dengan hari May Day, itu di situ ada peluang kerja 600 tenaga kerja, itu yang akan direkrut oleh perusahaan, dan itu adalah program dari Disnaker Sumatera Utara, dan kebetulan besok itu akan dilakukan sosialisasi kembali terhadap 600 tenaga kerja ini yang akan direkrut untuk dilatih kemudian ditempatkan ke perusahaan tersebut. Oh, berarti melewati tahapan itu ya? Benar. Tahapan pelatihan dulu. Baru penempatan ya? Iya. 600 lapangan pekerjaan. Berarti 600. kalau kita lihat yang di daerah sendiri, mungkin karena Pilpres sudah selesai juga ya, jadi sepertinya di daerah juga sudah mulai ini ya, memberikan peluang untuk masyarakat seperti itu ya. Bahkan ini udah ada yang tadi job fair, Bang Dika. Berarti ini kabar baik juga untuk masyarakat daerah, khususnya Sumatera Utara. Tapi ini kan Pak Riki, kita kan sebentar lagi mau pemilihan nih, Gubernur. Apakah itu tidak mempengaruhi atau bagaimana? Iya. Kalau sekarang ini sebagian bidang usaha itu masih wait and see, Masih tapi wait and ada see ya? sebagian usaha bagian retail, itu retail mereka sekarang Jalan lagi menggalakkan untuk perekrutan terus. Ditambah lagi sekarang ada program pemagangan dari pemerintah itu yang merangsang bagaimana perusahaan itu bisa merekrut tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang lebih kompeten dan terlatih. Kalau sebelumnya mereka ini merekrut tenaga kerja, tapi permasalahannya selalu tidak sesuai dengan kompetensi. Oke. Kalau dari sektornya sendiri, sektor mana nih yang kelihatannya peluangnya bertumbuh gitu ya? Kalau sekarang ini retail tetap berjalan bagus, ya? retail berjalan bagus, dan ini kemungkinan ada pertambangan nanti. Pertambangan, benar. Dan kawasan ekonomi khusus kita yang di Semangke, itu juga lagi menggeliat. Di tahun depan itu kurang lebih ada 80.000 tenaga kerja yang akan direkrut. Banyak. Itu tenaga kerja baru? Tenaga kerja baru. 80.000 ya? Iya. Minat Bang. Minat. Minat? Tidak jadi host TPR itu. Malah kerja di Semangke. Iya. Kita ke Bang Kurniadi lagi. Nah, tadi disambut ada mungkin sektor yang tetap saja terus menggeliat seperti retail. Kalau yang masih wait and see ini seperti
sektor apa? Sektor Mungkin boleh mana di-spill ya? nih. Iya, boleh lah di-spill, betul. Spill aja secara ini ya kan. Iya. Biar para pemirsa bisa tahu juga, oh ternyata kalau ngelamar ke sana jangan dulu. Iya. Oh iya juga ya. Iya kan? Bang Putra setuju saya. Ya Gimana? Bang Putra? Silakan Bang Putra. Mestinya kalau secara umum masih berjalan baik lah ya. Ya, cuman ada beberapa hal itu kan, contohnya kalau misalnya yang menggeliat kuat itu kan kita dapat lihat, contohnya kalau dari sisi Pilpres lah yang barusan lewat ini, ada beberapa job yang baru jadinya. Yaitu contohnya influencer, Bang. Oh, influencer. Betul Itu juga. salah satu penyakit yang timbul kan. Buzzer. Coba, silakan. Buzzer pada banyak gitu Oh, kan. buzzer. Pada Ya. iya, pada ada yang promote ini, pada promote itu gitu kan. Jadi maksudnya secara mungkin kalau dulu pekerjaan seperti ini nggak ada. Ya, nggak ada pernah dibahas hal seperti ini ya. Profesinya ya. Iya, profesi seperti ini nggak ada gitu kan. Tapi kalau sekarang ini pada bertumbuh jadinya kan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan dari para pencari kerja itu kalau dapat melihat potensi-potensi yang dapat digarap, itu sebenarnya banyak lapangan kerja yang bisa kita lakukan. Ya, baik yang secara resmi ya yang harus masuk ke perusahaan ataupun secara independen, secara freelance gitu. Ya, kan. betul. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan pastinya dengan adanya potensi di tahun politik seperti ini jadinya Bang Putra. Jadi kita lihat opportunity-nya gitu kan. Oke. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sini Manfaatkan jadinya. peluang ya berarti ya. Langsung ambil gitu ya. Ya. Ya ada Yes. juga. Itu new job banget itu. New job. Iya, saya juga mau sebenarnya. Contohnya seperti kalau belakangan ini ada data engineer. Jadi bahwasanya Iya, iya. Data mereka engineer. Iya, mulai menganalisa data gitu Iya, kan. data Kira-kira analis data ya. analis. Jadi dengan seperti ini kita kalau perhitungan statistiknya ini berapa ya kemungkinan potensinya menang, itu sesuatu pekerjaan yang memang sebelumnya nggak ada. Iya. Dan pekerjaan statistikal seperti ini juga dapat dipelajari saat ini secara otodidak gitu kan. Jadi banyak sih peluang-peluang kerja yang bisa kita garap saat ini jadinya. Peluang kerja yang sangat mudah didapat sepertinya ya, seperti influencer dan juga data analis. Meskipun data analis harus belajar dulu, tapi banyak contoh yang sepertinya bisa dipelajari. Tapi tantangannya apa nih? Kalau peluang kan memang kita harus pintar-pintar cari peluang. Kalau tantangan sekarang di tahun politik, kalau Abang lihat seperti apa? Kalau menurut saya tantangannya itu adalah para pencari kerja itu harus jeli gitu kan. Jeli melihat peluang yang kemungkinan muncul jadinya. Karena ada beberapa perusahaan itu pastinya kan jadi wait and see gitu kan. Kira-kira nanti kebijakan yang muncul itu apakah bisa mempengaruhi proses bisnis kita? Belum tahu sih, tapi mereka wait and see. Penambahan karyawan bagaimana gitu kan. Nah, jadi dengan ditahannya seperti ini, para pencari kerja itu seperti kata Bang Riki tadi, itu harus bagaimana meningkatkan kompetensi dirinya sendiri. Karena kalau dari sisi pengusaha kan, itu kan sering sekali yang terjadi itu adalah pada waktu banyak orang yang nyari kerja, tapi herannya banyak lowongan kerja yang tidak terpenuhi gitu kan. Nah, masalahnya ada terjadi di mana? Ada gap kompetensis ini jadinya kan. Nah, jadi selama masa-masa seperti ini di mana para penyedia lowongan itu sedang terbuka gitu kan. Nah, kita itu perlu untuk mengisi gap kompetensis kita. Kira-kira apa yang dibutuhkan saat ini nih? Contohnya seperti tadi data engineer gitu kan, media sosial, kompetensi untuk bagaimana bermedia sosial, atau tadi Content seperti creator, kata Bang Riki tadi, dia barusan datang dari Balai Latihan Tenaga Kerja, di sana itu dia ngajarnya tentang AI. Nah, ini sebuah Artificial bidang intelligence. yang memang kita sebelumnya belum geluti jadinya kan. Nah, dan itu dapat dipelajari jadinya, baik melalui media sosial ataupun dipelajari kompetensinya secara teknis jadinya. Nah, ini teman-teman para pencari kerja itu perlu untuk meningkatkan gap kompetensis ini, untuk mengecilkan gap ini, sehingga pada waktu kita masuk ke perusahaan kita itu dapat langsung sesuai dengan kompetensinya. Gitu ya. Iya. Banyak yang melamar kerja, banyak juga lowongan pekerjaan yang nggak ada pelamarnya gitu ya. Iya, itu sebuah ironi. Iya kan? Betul. Kayak pikir pada banyak semua yang nggak diterima ya kan, rupanya karena kompetensinya. Kayak Bang Kurniadi bilang ya, sekarang kan memang zamannya digitalisasi gitu ya, apa-apa AI gitu ya, menghadapi AI itu seperti apa. Nanti Bang Riki juga saya pengen tanya, seperti yang dibilang Bang Kurniadi, gimana nih tren sekarang? Apakah memang AI ini juga salah satu pekerjaan yang harus kita antisipasi ataupun yang kita
pelajari sekarang gitu ya. Oke, nanti dulu ya Oke. kan, kita tahan dulu Bang Riki, Bang Kurniadi, kita mau dengar dulu lagu dari band kita. Silakan, Oke. Gelora Asmara. Ya baik pemirsa, kembali lagi Markombur segmen kedua ini kita akan tanya-tanya lagi nih mengenai peluang pasar kerja di tahun politik ya kan. Nah mungkin tadi saya dengar ada yang kita bilang ya wait and see, ada yang terus aja rekrut ya kan. Cuman kita heran juga nih kenapa mesti menunggu ya kan, menunggu siapa gubernur terpilih, siapa wali kota terpilih ya. Para pengusaha mungkin agak ada ragu-ragunya. Nah, jadi ini kita tanya-tanya kembali nih, apa penyebabnya mungkin. Tapi bukan saya yang nanya, Gina aja. Oh nanya, gitu ya, kan? giliran saya ya Bang Dika ya. Tapi pemirsa sebenarnya ini ya saat yang pas sekali untuk kita semua ya, untuk bisa bertanya. Jadi boleh nanti bertanya di 0811-6100-386. Dan ini kita akan kupas tipsnya juga untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang mencari kerja ataupun yang memang pengen pindah pekerjaan nih gitu ya. Jadi kita pengen tanya juga nih sama Bang Riki, masih dari Wakil Ketua Ketenagakerjaan Kadin Sumut. Bang Riki, bagaimana tren AI sekarang dapat mempengaruhi peluang pasar kerja? Kalau tren AI itu sangat mempengaruhi. Untuk kedepannya itu apabila nanti pencakar tidak bisa menggunakan AI, itu sebenarnya akan jauh ketinggalan dengan pencakar yang bisa menggunakan AI. Kenapa? Salah satu kendala dari pencakar adalah membuat CV, membuat kurikulum vitae-nya. Iya. Nah, kurikulum vitae-nya apabila tidak menarik, itu biasanya perusahaan tidak akan melihat lagi kurikulum vitae-nya. Bagaimana cara menggunakan AI untuk membuat CV-nya menarik, itu adalah salah satu tantangan dan salah satu juga keuntungan bagi pencakar yang bisa menggunakan AI. Bahkan sekarang itu bisnis saja, untuk membuat proposal bisnis itu sudah bisa Pakai menggunakan AI. Wah. Jadi bukan hanya pencakar aja, tapi bisnis sendiri itu AI itu sangat dibutuhkan. Jadi tidak ada lagi cerita tidak mau belajar. Bagi pencakar yang mau merubah kompetensinya, biasanya mereka akan mencari tahu bagaimana sih kompetensi baru yang akan saya pelajari. Itu bisa menggunakan AI, tinggal bertanya ke AI, saya pengen melakukan pindah pekerjaan, untuk pekerjaan ini kompetensi apa yang harus saya penuhi. Itu akan dikeluarkan AI semua, sehingga itu salah satu menjadi keunggulan daripada pencakar kita, untuk bisa lebih lagi menambah kompetensi dan lebih kompeten di lingkungan kerja. Apabila tidak mereka adopsi AI tersebut, itu mereka akan ketinggalan dengan sendirinya. Bahkan untuk sekarang ini, pencakar yang tidak bisa menggunakan IT, itu pasti akan ketinggalan. Sekarang ini perusahaan mencari pencakar yang multitasking. Multitaskingnya bukan dalam artian menjadi supir, menjadi ini pengangkat barang, bukan. Tapi bisa administrasi, tapi bisa melaksanakan presentasi, bisa juga menggunakan AI untuk keuntungan sendiri. Bukan lagi administrasi tok hanya mengetik. Itu yang dicari oleh perusahaan sekarang ini. Dan perusahaan itu juga sekarang mencari bagaimana sih presentasinya mereka itu bisa nampak menarik. Contohnya dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan itu sudah bukan konvensional lagi. Hanya menampilkan Excel, menampilkan sesuatu, tapi bagaimana ini bisa merancang menjadi menarik, sehingga pada saat presentasi untuk mencari investor, untuk bisa ke kerjasama yang baru, itu udah menggunakan AI, lebih menarik, lebih bagus, dan sudah menjadi kompetensi yang dibutuhkan untuk kedepannya. Dan keuntungan di kita itu ya AI itu sangat membantu bagi kita sudah bisa menggunakan. Tapi kalau kita nggak bisa menggunakannya, itu menjadi suatu ancaman bagi kita ke depannya. Ancaman ya. Iya. Katanya kan Gila. kalau AI ini semakin pintar, ini kan menggantikan manusia. Ya itu Iya, tadi. benar. Yang apa kira-kira gimana Bang Riki? Tapi ada beberapa bidang pekerjaan yang dilaksanakan AI, tapi tetap harus ada bantuan manusia. Iya. Itu sesuai dengan research yang kemarin kita bicarakan dengan pihak Singapura. Banyak sekali AI sekarang yang diterapkan di dalam teknologi industrinya Singapura. Tetapi itu harus dilaksanakan dengan bantuan manusia. Sehingga kembali lagi, manusia atau pencakar yang nanti ke depannya, yang kompeten dan bisa bersaing, itu harus menguasai bagaimana mengendalikan AI. Dengan pengendalian AI tersebut, semua teknologi bisa diaplikasikan. Apabila AI tidak bisa dikendalikan, kitalah yang akan dikendalikan oleh AI. Sehingga itulah menjadi tantangan di kita sendiri, di pencakar, begitu juga pengusaha. Kayak para pengusaha menyambut para pekerja yang mengerti IT ya, AI. Ini sebenarnya saran yang baik untuk kita pemirsa ya.
ini salah satu strategi juga sepertinya Bang ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya. Strategi lain apa nih yang bisa kita terapkan AI gitu ya selain itu tadi mengerti dan juga memahami AI? Mungkin saran saya satu lagi adalah menguatkan kompetensi. Menguatkan kompetensi itu bagaimana tren sekarang ini yang berlangsung ke anak-anak pencaker. Mereka itu selalu mengutamakan saya sudah ada pelatihan, saya sudah ada sertifikat, tapi mereka tanpa sadar tidak mereka dalami. Seperti contohnya pengelasan. Pengelasan itu yang dituntut perusahaan adalah sertifikasi, ada juga surat izinnya, tapi mereka hanya sekedar bisa ngelas, bukan bisa ngelas sesuai dengan persyaratan industri. Itu yang menjadi permasalahan bagi pencakar-pencakar sekarang ini. Contohnya lagi, mereka itu bisa dalam teknologi pertanian. Teknologi pertanian ini bisa menjurus ke IoT ke depannya, Internet of Things. Tetapi yang dilakukan oleh pencakar saat ini hanya mereka memikirkan saya bisa mupuk, saya bisa cangkok, saya bisa stek cukup. Ya itu kuno sekali. Itu kuno sekali. Tanpa mereka sadari ya, saya puas dengan begitu, saya tidak mau berkembang. Ya apa yang didapatkan saya terima. Itu yang menjadi tantangan kita. Dan sekarang ini tren dari pencakar lagi pengen selalu pekerjaan yang mudah, gampang, gaji besar, bisa sekalian healing. Iya, itu yang menjadi tantangan yang sangat berat di kitanya, sehingga soft skill itu sangat dibutuhkan untuk penerapan ke pencakar agar mereka itu siap untuk bekerja. Bukan mereka itu siap untuk menerima pekerjaan yang ternyata mereka itu tidak sanggup menerima tantangannya. Itu yang menjadi tantangan di depannya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kompetensi-kompetensi yang mereka harusnya dalami itu bisa dibekali dengan sertifikat. Karena sertifikat sekarang ini sangat berguna dan juga itu dibutuhkan sebagai pengakuan kompetensi yang dimiliki oleh pencakar. De jure-nya lah. De jure-nya. De jure-nya. Benar. Secara hukum. Walaupun sekarang ini masih banyak orang yang memiliki kompetensi, tapi sertifikatnya belum punya. Ada, banyak. Ada, itu sangat banyak. Itu gimana kalau di dunia kerja? Apa harus mendapatkan sertifikat gitu? Kalau lebih bagus untuk pencari kerja baru atau mereka mau pindah pekerjaan, lengkapi dulu sertifikatnya. Lengkapi dulu sertifikatnya, dapat sertifikatnya, barulah lakukan pelamaran. Pelamaran tersebut juga bisa menjadi keuntungan. Kenapa? Yang pertama, mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih. Yang kedua, pengakuan kompetensi itu sudah ada. Yang ketiga, itu portofolio mereka sendiri juga sudah lebih tinggi daripada portofolio yang sebelumnya. Iya, baik, luar biasa. Kita ke Bang Kurnia dulu ya kan. Nah ini ada juga menggelitik tadi dari Bang Pak Riki nih ya kan pemirsa. Dia tamat sekolah, udah sarjana ya kan. Ijazahnya bagus lah kita buat cum laude lah ya kan. Tapi belum tentu juga bisa diterima sama perusahaan ya. Kalau kompetensinya mungkin tidak mumpuni. Dan tidak ada sertifikatnya. Ini gimana? Dilema juga ya. Berarti lebih bagus nggak usah kuliah dulu lah, ambil aja kompetensinya dulu ya kan. Nanti kuliahnya itu gimana dilema ini? Ya mestinya kalau dua hal itu perlu jalannya barengan. Maksudnya kalau secara kuliah kita kan dapatnya pengetahuan umum yang penting sebagai dasar-dasar kita itu dalam hidup bermasyarakat. Yang berikutnya itu adalah terkait dengan kompetensi teknis, di mana bidang yang kita geluti itu yang memang menjadi kompetensi teknis kita. Itu yang dimaksudkan dengan Bang Riki bahwasanya itu akan menjadi nilai tambah kita. Ketika kita mempunyai sertifikat kompetensi teknis, ini kita akan menjadi sebuah added value dibandingkan dengan para pelamar yang lainnya jadinya kan. Jadi saya kira itu perlu jalannya barengan juga sih. Barengan ya? Barengan memang. Karena banyak kekecewaan ya kan, maksudnya keluar dari kampus ya kan, berpikirnya itu wah ini udah pasti diterima kerja nih gitu ya. Iya, dengan modal ijazah ternyata harus dilengkapi lampiran sertifikat keahlian tertentu. Nah, kalau di perusahaan sendiri kita ke Pak Riki lagi. Perusahaan sendiri ini mau nggak menerima seperti itu fresh graduate gitu ya. Nanti dilatih di learning by doing lah. Itu gimana? Ada beberapa sektor atau perusahaan yang melakukan itu juga atau gimana? Masih banyak sektor yang melakukan penerapan tersebut, tetapi permasalahannya pencakarlah yang akan dirugikan. Maksudnya dirugikan? Kenapa dirugikan? Berharap gaji tinggi, jenjang karir cepat, ternyata ya belajar dari bawah. Nah, ini sering kejadian. Itu yang menjadi permasalahan. Sehingga pencakar akan membilang, saya gaji di sana gitu-gitu aja. Nggak pernah naik gaji, tunjangan juga gitu aja. Ternyata pencakar itu nggak sadar bahwa kompetensi yang
dibutuhkan oleh perusahaan itu belum dipenuhi, sertifikat belum diambil gitu. Dan bahkan sekarang sudah ada penerapan dengan beberapa perusahaan yang akan mengekspor barang, mereka wajib melampirkan sertifikasi dari cleaning service sampai ke top management, itu wajib ada sertifikasinya. Apabila tidak ada service itu, juga harus ada. benar. Kalau tidak ada sertifikasi tersebut untuk mengekspor barang itu nanti bisa kena audit. Itu sudah mulai ada penerapannya. Bahkan ada beberapa industri mereka tidak bisa ekspor barang sampai sekarang ini karena kompetensi dari tenaga kerjanya belum terpenuhi. Oke, baik. Ini kita kayaknya kombrek lagi nih. Tahan lu Bang Kurniadi, tahan Pak Riki ya. Kita mau dengarkan dulu lagu kedua dari Follow Band ini dengan judul Satu-Satu. Silakan Follow Band. Ya, pemirsa, kembali lagi segmen 3 ini kita Markombur membahas peluang pasar kerja di tahun politik. Nah, yang mana telah kita ketahui ternyata tidak semudah itu ya kalau sekarang melamar kerja. Kalau zaman dulu ada faktor X namanya ya kan, faktor relasi gitu ya kan. Power of orang dalam. The power of orang dalam. Ternyata sekarang ini karena berkembangnya teknologi, berkembangnya mungkin ilmu pengetahuan, lebih banyak para pencari kerja ini harus memiliki kompetensi tersendiri. Banyak juga yang mungkin tamatan dari sarjana kita bilang ya, atau bahkan yang sudah sarjana S2 gitu ya, strata 2 gitu ya, tidak juga mendapatkan pekerjaan. Pikirnya mungkin udah S2 gitu Pak Riki ya kan, udah bisa lah ini aku ngerjakan yang S1, ternyata tidak juga. Ternyata harus ada kompetensi tertentu juga, bahkan pengalaman dibutuhkan ya kan. Nah, iya betul. ini, Bang Dika sama kayak ini Bang, anak-anak SMK yang mereka kan jurusan dan mereka berharap adalah kalau misalnya sudah belajar menjurus gitu ya, jurusan tertentu gitu kan, bahkan lebih mudah, tapi di lapangan ternyata tidak gitu ya. Belum tentu diterima juga. Iya, tapi tadi sudah diberikan strategi-strategi tertentu ataupun yang bisa dipelajari sama kita semua lah, adik-adik yang fresh graduate ataupun yang mau mencari pekerjaan gitu ya, Bang Dika ya. Nah, namun apa nih yang harus diubah dari tahun sebelumnya? Apakah ada perbedaan tahun politik sebelumnya dengan tahun politik sekarang nih, Bang Kurniadi? Apa yang harus diterapkan lah mungkin untuk 5 tahun yang lalu atau periode yang lalu lah gitu ya kan. Apa mungkin yang harus disiapkan oleh para pencari kerja ini selain tadi memanfaatkan peluang, opportunity ya kan, mempersiapkan kompetensi. Mungkin dia bisa melihat apa oh aku belajar desain karena kan ini desain apa? Desain poster, desain apa baliho dan lain-lain ya kan. Silakan Bang Kurniadi. Baik, pertama kan tadi seperti kata Bang Putra kan kita melihat peluang ya. Yang kedua itu tadi kata Bang Riki juga adalah meningkatkan kompetensi. Ya. Yang ketiga ini penting nih. apa tuh? Penting itu adalah bahwasanya kalau misal tadi kata Kak Gina kan bahwasanya ini udah SMK nih, kompetensi teknisnya udah ada nih gitu kan. Adalah semangat kerja. Wah, semangat motivasi ya. kerja. Motivasi. Ya kan? Motivasi harus ada ya. Iya, jadi jangan pula maksudnya berharap lah ini kan kompetensi teknis saya udah ada. Jadi kata Bang Riki tadi, ya udah saya nunggu aja. Saya pengen dapat gaji besar karena kompetensi teknis saya sudah banyak gitu kan. Sudah terarah gitu kan. Saya pengen dapat gaji besar, tapi belum tentu mau gitu kan. Nah ini contohnya nih, di dunia otomotif kita saat ini baru kejadian juga di beberapa kota-kota kita yang ada di Aceh gitu kan. Kita nyari mekanik dari SMK yang memang ada kurikulum teknik tentang mekanik jadinya kan. Pada saat dipanggil, yuk kita interview yuk. Iya. Bentar ya, aku tanya mama aku dulu. Yang mau kerja ini mamanya atau dia? Iya ya. Oh gitu ya, dihadapi. Yang mau kerja mamanya dia. Gitu. Terus silakan Bang. Terus katanya, yuk kita nanti mau apalah, gak apa-apa lah kalau semalam gak datang ya. Yang kemarin itu gak datang gak apa-apa. Ya udah, nanti besok lu datang lagi ya. Tunggu dulu, lihat besok hujan atau enggak. Kalau gak hujan aku gak berangkat. Katanya. Loh ini kok bergantung jadinya kan. Maksudnya setelah diseleksi ini dapatnya dua orang terbaik, tapi ternyata pengen ekspektasinya yang tinggi, tapi upayanya kurang gitu kan. Nah ini penting nih, jadi buat teman-teman yang sudah meningkatkan kompetensi teknisnya, ini soft skillnya juga. Bagaimana kemampuan untuk berinteraksi, membangun hubungan dengan orang-orang sekitarnya gitu kan. Ini soft skill ini penting nih buat kita semua. Jadi sehingga dengan adanya padanan antara hard skill dan soft skill, kita dapat masuk
di dalam dunia yang dibutuhkan oleh pasar saat ini. Jadi, Nah, jadi banyak yang pintar kerja, pintar teknis, tapi nggak pintar dia bersosialisasi, ya kan? benar. Nah, jadi selain itu ya kita pandai untuk melihat potensi-potensi apa yang bisa kita garap dari sini. Contohnya kata Bang Putra tadi kan desain gitu kan. Kalau zaman saya desain itu sebuah pekerjaan yang gengsi banget itu. Gengsi banget. Yeah. Tapi sekarang tidak. Dulu itu ya. Dulu. Ini kan 10 tahun ceritanya yang lalu dulu. mungkin ya. 20 tahun lalu, 10 tahun lalu gitu kan. Tapi sekarang kalau desain udah pakai AI aja. AI aja, ya kan? Create pakai AI gitu kan. Buatkan saya sebuah poster seperti ini. Buat presentasi aja pakai AI. Ya. Buat presentasi. Dulu saya siapkan satu presentasi itu waktunya sampai 1 harian. Ya, kita pikir Membuat ya kan? desain, ini mau isinya apa, gambarnya apa, Ini gitu nggak kan. perlu, 1 harian. ya. Betul. Ini sekarang 5 menit selesai. Nah, jadi kita tinggal edit-edit gitu kan. Pakai AI saya tuangkan 30 slide dalam 5 menit selesai. Bayangkan bagaimana AI itu bisa mempercepat pekerjaan kita. Nah, bagaimana teman-teman kita, para pencari kerja ataupun yang sudah kerja saat ini melihat peluang-peluang apa yang bisa kita gunakan saat ini. Jadi gimana kalau misalnya udah terlanjur dia menggeluti dunia desain gitu ya, apakah harus pindah pekerjaan atau tetap fokus di situ untuk lebih baik? Kalau menurut saya di leverage, diperkaya jadi. Diperkaya ya. Diperkaya. Jadi contohnya kalau dulu kami juga sempat belajar tentang desain logo. Jadi bagaimana logonya itu punya makna, cara desainnya seperti apa, dan itu ada corporate identity-nya, itu ukurannya berapa gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal tuangkan di AI. Saya kalau minta sesuatu, saya lagi create sebuah tempat juga untuk berlatih gitu kan. Itu saya buat logo pakai AI aja. Kita Tolong pengen yang gimana ya? Buatkan saya sebuah logo, esensinya saya mau cerita tentang bagaimana ada kerjasama gitu kan. Dia buatkan. Jadi Gitu kan, dalam tempo 5 menit. Kita nggak Hilang usah, dong. kalau dulu kita harus bayar 750.000 untuk satu logo jadinya Iya, kan. iya. Kan Pak Riki juga pernah ya, untuk buat logo demikian ya. Iya. Jadi kita harus bayar. Nah, tapi sekarang gratis gitu kan. Iya. Dia sudah create kan, ya cuman belum bisa diedit. Kita tinggal value yang daripada kita setiap kali kalau buat logo kan minta edit lah gitu kan. Kali ini nggak usah. Saya mau buat seperti ini, kamu tolong gambarkan aja. Udah. Nah, jadi sekarang mempercepat pekerjaan kita itu dengan sangat mudah sih. Jadi pekerjaan yang sifatnya perintilan-perintilan ya Pak Riki ya, itu nggak dipusingkan lagi oleh para pengusaha ya kan? Langsung minta tolong sama AI. Iya. Itu salah satu tools kita. Iya, buatkan saya nasi campur gitu, nggak bisa ya. Berarti sebenarnya para pencari kerja, pencaker tadi harus bisa menyesuaikan diri dengan AI tadi ya, Iya, iya. gitu ya. Karena memang perusahaan juga sekarang sudah memanfaatkan itu, so kita juga harus pinter-pinter gitu, pinter-pinter nih ya, untuk bisa gimana-mana nih peluangnya, strateginya gimana, terus juga soft skill dibutuhkan. Ini banyak tips loh, ya ini juga bisa kita terapkan nih Bang Dika ya. Siapa tahu jadi penyanyi gitu ya, ada profesi baru. Oh enggak, enggak. Dari AI ya. Enggak Tita, kamu enggak tergantikan, langsung gitu ya. Kak Gina host aja katanya gitu. Bang Riki, nah ini kita mau tanya juga lagi mengenai kemarin pada saat penerimaan lapangan pekerjaan itu digital kah? Mereka upload berkas atau bawa berkas lagi? Karena kan banyak sekali kita lihat di berita di online itu kan sedih loh cara mereka mencari kerja itu. Belum biaya fotokopinya, amplopnya, belum biaya ongkos mereka untuk datang, ya kan? Bahkan sampai berapa banyak itu, berapa eksemplar yang disiapkan untuk menyebar ke beberapa perusahaan. Nah itu gimana mungkin Bang Riki menanggapinya pada saat job fair kemarin lah? Udah ada perubahan kah? Kalau job fair pada umumnya sekarang sudah menggunakan barcode. Oh pakai barcode. Sudah menggunakan barcode, tapi tergantung dengan perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang sudah menerapkan barcode dengan menggunakan sistem, ada perusahaan yang belum. Berarti kita tinggal scan. Tinggal scan, masukkan lamaran, semuanya isi data, itu sudah masuk ke perusahaan. Oke. Perusahaan tinggal memilah-milah, kemudian melihat data, kemudian akan memanggil. Tetapi permasalahan di sistem informasi ini atau di website ini adalah banyak sekali pekerjaan yang tidak sesuai bidang. Dimasukkan orang itu Dimasukkan aja, yang penting mereka melamar gitu. Itu yang menjadi kendala di beberapa perusahaan, sehingga beberapa perusahaan kembali lagi. Bagus kita menggunakan manual. Karena langsung Langsung lebih mudah untuk membacanya, memilah-milahnya juga lebih cepat. Kalau untuk menggunakan sistem, mereka harus buka satu-satu, mengklik lagi dan melihat sesuai atau enggak. Kebanyakan itu adalah mereka minta marketing, nanti yang melamar pertanian gitu loh. Oke. Itu yang menjadi permasalahan-permasalahan. Tapi kalau dia melamar
dari pertanian melamar ke marketing, ada sertifikat kompetensi di marketing, itu mungkin disetujui oleh perusahaan. Itu yang jadi permasalahan sekarang. Ada pengalaman kerja ya? Iya. Oke, Sekarang itu menjadi permasalahan di lingkungan dunia usaha, dunia industrinya. Permasalahan satu lagi, apabila mereka menggunakan internet atau barcode, banyak sekali sistemnya itu masih menerima semua. Jadi belum ada filter, ada data yang belum diupload juga mereka upload paksa gitu. Oke. Itu yang menjadi permasalahannya. Jadi wasting time ya bagi perusahaan staffnya atau perusahaannya yang sedang menerima pekerjaan itu, mereka harus satu-satu nih satu-satu dilihat, ngeklik, lihat kompeten lagi. tidak Iya. gitu ya kan. Tapi kalau langsung pakai bawa kertas langsung lebih cepet. Ya mereka mungkin yang melamar itu pun langsung mikir ya kan, aku nih sarjana ini kok melamar ke sini gitu kan. Kecuali kalau ada sertifikat kompetensi, mungkin Nah, ada yang bisa. pengen mencoba hal baru ya, atau Iya. kerjaan baru juga bisa nih, Bang Dika, gitu ya. Kemudian gini Bang Riki kan, banyak di luar sana mungkin para pencari kerja ini yang beranggapan kalau pekerjaan freelancer itu tidak menjanjikan. Ini bagaimana mungkin Bang Riki menanggapinya? Maksudnya kan paling tidak kan ternyata banyak anak muda sekarang ini yang berpikir begini, dalam 30 hari kerja 1 bulan, dia kerja cuma 1-2 hari aja, tapi bisa makan untuk 1 bulan. Itu kan banyak itu seperti itu ya kan. Gimana kita mungkin bisa memotivasi mereka ini mungkin ya, jangan sampai semua tamatan SMA, SMK atau sarjana tuh ada job fair loh rame-rame, ribuan orang langsung book gitu ya kan. Silakan. Sebenarnya kalau untuk mindset influencer ini sebenarnya permasalahan di ketenagakerjaan kita juga. Kenapa? Saat ini kebanyakan anak-anak pencari kerja pengen menjadi influencer. Tetapi mereka dalam tanda kutip tidak punya konsep yang jelas untuk influencer apa. Oke, dia harus spesifik. Harus spesifik, itu apakah kita menjual atau kita mempromosikan sesuatu. Tetapi mereka yang ianya, mereka jalan-jalan, mereka masukkan sebagai konten, makan juga masukkan sebagai konten, berharap ada orang endorse. Nah itu yang mindset yang harus kita rubah dari awal. Kalau mereka itu menjadi influencer pun, itu ternyata mereka punya jam kerja jauh lebih banyak daripada pekerja. Oke. Kenapa? Memikirkan konten bagaimana, mengedit konten bagaimana, bagaimana mempromosikan kontennya, sampai bagaimana mereka itu bisa bertahan sekian lama untuk mendapatkan endorse ataupun mendapatkan market yang dicari. Sehingga kalau saya sendiri lebih menyarankan carilah pekerjaan dulu yang sesuai kompetensi, dalam artian ya sesuai passionnya, dalami. Ada waktu luang, silahkan menjadi influencer. Jangan menghilangkan tanda kutip pemasukan tetap untuk salah satu pemasukan yang belum pasti. Oke, baik. Betul. Kita udah di ujung acara. Iya. Kan? Mungkin para narasumber kita, ada Bang Kurniadi, ada Bang Riki, bisa memberikan closing statement lah ini ya, berupa motivasi lah untuk para pemirsa di rumah yang menyaksikan ya. Mungkin ada anaknya, keponaannya ya kan, yang sedang mencari pekerjaan di tahun politik ini, tahun 2024 ya. Mungkin Bang Riki bisa menghimbau ya kan, Bang Kurniadi bisa menghimbau. Kami persilakan lah nih, singkat, padat, tepat. Silakan mungkin dimulai dari Bang Kurniadi. Baik, terima kasih. Jadi kawan-kawan sekalian, bahwasanya hidup kita itu kan terus berubah jadinya kan. Kalau dulu kita mungkin tahu bahwasanya ada kamera yang harus pakai film gitu. Nah sekarang juga berubah, masuk kamera digital. Sekarang kita juga nggak tahu kamera digital itu di mana jadinya. Kemudian di perangkat handphone juga berubah, dari yang dulunya besar makin mini, sekarang jadi makin besar juga. Jadi dunia berubah, dan dunia itu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada waktu itu adalah apa yang dibutuhkan. Jadi kawan-kawan, dengan demikian perubahan yang sangat cepat ini, dunia akan lebih cepat berubah sejak masuknya digitalisasi. Untuk itu kawan-kawan sekalian, kita perlu juga untuk jeli, cermat, untuk melihat peluang yang dibutuhkan saat ini seperti apa. Jadi, sehingga oleh karena itu, ketika kawan-kawan bisa jeli untuk melihat peluang yang ada, tingkatkan kompetensi kita, baik kompetensi teknis kita, hard skill, dan juga kompetensi soft skill kita. Jadi dengan demikian, kita dapat mengisi kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan, dunia usaha, dunia industri saat ini. Oke, baik, lanjut. Silakan, Bang Riki. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan dari Pak Kurniadi. Mungkin bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, kalau dari saya, jangan berhenti belajar,
tetap semangat untuk mencari pekerjaan, walaupun sering kena tolak, tingkat kompetensi pasti ada peluang. Jangan terbuai dengan suasana yang ada, terutama untuk menjadi influencer dulu. Carilah pekerjaan dulu, kemudian menjadi influencer. Karena dengan ada pekerjaan tetap, influencer akan bisa terbentuk dengan sendirinya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Ya, Bang Riki, Bang Kurniadi. Terima kasih untuk sharingnya, untuk kita semua ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, Betul. menjadi insight yang positif, dan tentunya teman-teman semua bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah ya di tahun 2024 ini. Iya, baik pemirsa, mungkin inilah akhir dari acara kita hari ini dengan tema peluang pasar kerja di tahun politik. Ya, jangan miskin, jangan mengeluh, dan jangan bergantung pada orang lain. Jadilah yang hebat ya, jadilah yang berkompeten untuk menyongsong teknologi atau kemajuan zaman di masa yang akan datang. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Gina Febriona, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Ya.